Halo, Assalamualaikum. Saya Alia Andini Lubis dari kelas 2B Prodi Manajemen Informatika dengan NIM 2205102094, mahasiswi Politeknik Negeri Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program STAK. Nah, sebelum kita mulai, menurut teman-teman nih, apakah STAK itu? STAK adalah struktur data linear yang mengikuti aturan tertentu untuk melakukan operasi. Nah, data yang memiliki struktur STAK tersusun seperti tumpukan, sehingga hanya elemen yang baru dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Ujung tumpukan yang digunakan untuk melakukan semua operasi disebut bagian atas tumpukan, atau top of stack. Nah, selanjutnya kita akan membahas program STAK berikut. Program ini adalah contoh program dalam bahasa C++ yang menggunakan tipe data integer Nah, kita akan mulai membahas dari INZ atas. Nah, kita akan mulai membahas dari define N5. Define N5 itu untuk apa? Itu untuk mendefinisikan konstanta bernama N dengan nilai 5. Jadi kalau misalnya kita mulai dengan define N10, maka array yang muncul ada 10. Jadi define N5 ini kita menggunakan konstanta N ini untuk membatasi ukuran array. Untuk membatasi ukuran array. Nah, lalu int nz atas ini int z atas ini untuk deklarasikan iz dan atas. Nah, kita masuk ke program utama, yaitu cout. Silakan input isi dari stack. Ini untuk menampilkan stack. Atas sama dengan kurang 1. Lalu while ini while atas lebih kecil n kurang 1. Nah,
N kurang 1. Nah, sesuai dengan program kita, N kita kan sama dengan 5. Maka, karena nilai atas sudah kita ketahui yaitu min 1, jadi kita masukkan apakah min 1 lebih kecil dari 5 dikurang 1. Apakah min 1 lebih kecil dari 5 kurang 1, atau lebih tepatnya apakah min 1 lebih kecil dari 4? Nah, menurut teman-teman, jawabannya seperti apa? Jawabannya ya atau tidak. Apakah min 1 lebih kecil dari 4? Jawabannya ya. Min 1 lebih kecil dari 4. Kemudian, kita masuk ke tampilan input isi stack. Input isi stack. Setelah itu, kita masuk ke data variabel Z. Misalnya, kita di pertama kita input itu kita masukkan 3. Lalu kita panggil fungsi push dalam variabel Z. Masuk ke fungsi push dalam variabel A. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu push, apa itu pop. Saya akan mengimajinasikan dengan tabel. Nah, apa itu pop? Apa itu pop? Nah, coba teman-teman telaah apa itu pop. Pop adalah operator yang mempunyai fungsi untuk mengeluarkan satu elemen teratas dari dalam stack dengan syarat stack tidak dalam kondisi kosong. Nah, dalam stack ini ada tiga angka dalam stack ini. Nah, bagaimana arti pop itu? Pop mempunyai arti mengeluarkan satu elemen teratas dari dalam stack, dengan syarat stack tidak dalam kondisi kosong. Nah, untuk mendalami arti pop, saya akan menjelaskan seperti berikut.
pop misalnya memiliki soal pop pop 2. Bagaimana cara kita mempop 2? Maka kita akan pasti perumpamaannya seperti tumpukan buku. Bagaimana kita mengeluarkan buku barisan kedua? Pasti kita akan mengeluarkan buku barisan ketiga terlebih dahulu, sebelum kita mengeluarkan buku barisan kedua. Maka, maka menjadi berikut. Pop yang ketiga, lalu pop yang kedua. Maka di dalam stack hanya tersisa 1, angka 1. Nah, lalu apa itu push? Nah, coba teman-teman jawab. Apa itu push? Nah, push itu dia menambahkan elemen ke kumpulan stack. Nah, misalnya kita memiliki soal push 2. Bagaimana kita mempush 2? Jadi kita tinggal menambahkan, oh ini salah. Kita menambahkan Nah, bagaimana kita mempush 2? Caranya kita memasukkan elemen 2 ke dalam stack. Seperti berikut. Sebelumnya kita mempop 2, seperti yang sebelumnya tadi. Kita pop 3, lalu pop 2, maka tersisa di dalam stack hanya 1. Lalu kita mempush 2, bagaimana caranya kita menambahkan elemen? Kita masukkan ke dalam elemen pada kumpulan stack. Jadi di dalam stack ada 1 dan 2. Lanjut, kita menjelaskan alur dari program. Di akhir video saya akan menampilkan bagaimana hasil dari program berikut dalam bentuk black box-nya. Lalu atas sama dengan min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Karena atas sama dengan 0, I 0 sama dengan 3. Karena variabel Z tadi ada 3. While atas lebih kecil dari N kurang 1. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nilai atasnya sama dengan 0. Maka kita masukkan atas sama dengan 0. Apakah
0 lebih kecil dari N-nya tadi kita N-nya 5, 5 dikurang 1. Apakah 0 lebih kecil daripada 4? Jawabannya ya. Kemudian kita masuk ke tampilan input isi stack lagi. Kita masukkan ke variabel z-nya, itu kita masukkan 4. Kita masukkan 4. Tadi yang pertama kita masukkan 3. Lalu yang kedua kali kita masukkan 4. Lalu kita memanggil fungsi push dalam variabel z. Masuk ke fungsi push ke dalam variabel z. Ralat variabel A. Lalu atas sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Atas kan sama dengan 1 nilainya. Jadi I atas tadi 1 sama dengan 4. Sama dengan N-nya. N-nya tadi kan 4. Jadi kita masukkan 4. Lalu kita masukkan seperti tadi juga. While atas lebih kecil dari N kurang 1. Nih, apakah atasnya tadi kan 1. 1 lebih kecil dari 4 dikurang 1. Ralat 5 dikurang 1. Atau 1 lebih kecil dari 4? Jawabannya ya. Kemudian kita masuk ke dalam tampilan input isi stack. Setelah kita masukkan data ke variabel z-nya. Variabel z-nya kita masukkan 5. Kita panggil fungsi push ke dalam variabel z. Masuk ke fungsi push ke dalam variabel A. Atas sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Atasnya, nilai atasnya sama dengan 2. Jadi I 2 sama dengan 5. While atas lebih kecil dari N kurang 1. Apakah 2 lebih kecil dari 5 kurang 1? Jawabannya ya. 2 lebih kecil daripada 4.
Apakah 2 lebih kecil dari 5 kurang 1? Jawabannya iya. Kemudian, masuk ke tampilan input isi stack. Setelah itu, masukkan data ke variabel Z. Misalnya, kita masukkan 6. Lalu kita panggil fungsi push dalam variabel Z. Masuk ke fungsi push ke dalam variabel A. Atas sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi nilai atas sama dengan 3. I 3 sama dengan N atau 6. Ralat, I 3 sama dengan nilai yang kita masuk ke variabel Z tadi, 6. While atas lebih kecil dari N kurang 1, apakah nilai atas 3 lebih kecil dari 5 kurang 1? Lebih kecil dari 5 kurang 1. Ya. Lanjut, kemudian masuk ke tampilan isi stack. Setelah itu, masukkan ke data variabel Z. Misalnya 7. Memanggil fungsi push dalam variabel Z. Masuk ke fungsi push ke dalam variabel A. Atas sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Atas sama dengan 4. I 4 sama dengan 7. Kita masuk ke while. While atas lebih kecil dari N kurang 1. Apakah apakah 4 lebih kecil 5 kurang 1? Empat lebih kecil dari 4. Apakah 4 lebih kecil dari 4? Tidak, karena 4 nilainya sama dengan 4. Lalu, karena tidak, kita keluar. Tampilkan teks isi pada teks.
Nah, masuk ke while. Apakah 4 lebih besar dari 0? Ya. Lalu Z memanggil fungsi pop, masuk ke fungsi pop. A sama dengan I 4. Atas sama dengan 4 dikurang 1. Sama dengan 3. Kembalikan nilai 7. Tampilkan 7. Masuk ke while. Apakah 3 lebih besar dari 0? Jawabannya ya. Lalu Z memanggil fungsi pop, masuk ke fungsi pop. A sama dengan I 3. Atas sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kita kembalikan nilai 6. Tampilkan 6. Masuk ke while. Ini apakah 2 lebih besar dari 0? Ya. Lalu Z juga memanggil fungsi pop. Lalu A sama dengan I 2. Atas sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kita kembalikan nilai 5. Kita tampilkan 5. Masuk ke while. Apakah 0 lebih besar dari 1 lebih besar dari 0? Jawabannya ya. Lalu kita panggil Z memanggil fungsi pop untuk masukkan ke dalam pop. Lalu A sama dengan I 1. Atas sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kembalikan nilai 4. Kita kembalikan nilai 4. Lalu kita tampilkan 4. Lalu kita masuk ke while lagi. Apakah 0 lebih besar dari 0? Ya.
Lalu kita Z memanggil fungsi pop. Lalu A sama dengan I0 atas sama dengan 0 dikurang 1 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Kembalikan nilai 3. Tampilkan 3. Masuk ke while. Apakah min 1 lebih besar dari 0? Tentu jawabannya tidak. Lalu kita keluar. Gauge. Nah, berikut saya akan tampilkan hasil dari program. Sekian video saya, sekian terima kasih, bye-bye.